السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ketika Rasulullah SAW sudah mulai berangkat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan penunjuk jalannya Ibnu Uraiqit dan juga dengan seorang budak Abu Bakar Siddiq atau maulanya yang bernama Amir ibn Fuhairah, berarti berempat mereka berangkat. Maka dikatakan oleh Ibn Ishaq rahimahullah, wa haddatsana az-Zuhri anna Abdurrahman ibn Malik ibn Ja'sham haddatsahu an abihi. Kata Ibn Ishaq menyampaikan kepada az-Zuhri bahwasanya Abdurrahman ibn Malik ibn Ja'sham menyampaikan dari ayahnya, yang berarti dari Malik ibn Ja'sham, dari amminya, pamannya, yaitu Suraqah ibn Malik ibn Ja'sham. Qala, menceritakan, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min Makkah muhajiran, ketika keluar Rasulullah sallam dari Makkah untuk hijrah ila Madinah, ja'alat Quraisy menjadikan fihi mi'atan naqah, menjadikan sayembara, menentukan 100 ekor unta, liman raddahu alaihim, bagi siapa yang berhasil menemukannya dan mengembalikannya kepada mereka, akan diberi hadiah mi'at naqah, 100 ekor unta. Qala, berkata Suraqah, fa baina ana jalisun fi nadi qaumi, ketika aku duduk di tempat duduk di kaumku, id aqbala rajulun minna hatta waqafa alaina, tiba-tiba datang seseorang dari kalangan kami, ini dari suku kami, datang di hadapan kami dan berdiri, kemudian berkata, wallahi laqad ra'aitu rukbatan atau rakbatan thalathah marru alayya anifan inni la urahum Muhammadan wa ashabuh. Kata orang tadi, sungguh demi Allah, aku melihat ada rombongan kurang lebih 3 orang melewati aku tadi. Sungguh aku melihat mereka adalah Muhammad dan kawan-kawannya. Qala, kata Suraqah, fa awma'tu ilaihi bi'aini, aku isyaratkan dengan mataku. Gimana isyarat dengan mata? yakni isyarat aniskut,
untuk diam. Thumma qultu, kemudian aku katakan, innama hum banu fulanin yabtaghuna dhalatan lahu. Sesungguhnya mereka itu adalah Bani Fulan yang sedang mencari barang yang hilang. Qala, orang tadi berkata, la'allahu, mungkin. Thumma sakata, kemudian diam. Paham isyaratnya dari Suraqah bin Malik. Thumma makastu qalilan, aku pun berdiam sebentar berbicara dengan mereka supaya tidak mencurigakan. Thumma qumtu fa dakhaltu baiti, kemudian aku berdiri dan aku masuk rumahku. Thumma amartu bi farasi fa quyida li ila batnil wadi, kemudian aku suruh seseorang untuk menyiapkan kudaku di pinggir lembah. Wa amartu bi silahi, dan aku perintahkan pula dengan senjata-senjataku untuk dipersiapkan bersama kuda tadi. Fa ukhrija li min duburi hujrati, diperintahkan juga seseorang untuk membawakan senjata-senjatanya ditaruh di belakang rumahnya. Thumma akhadtu qidahi allati istaqsamtu biha, kemudian mulai aku mengambil qidah. Qidah itu seperti anak panah yang tidak ada besi tajamnya, yang dipakai untuk undi nasib, jahiliyah. Maka dia mengundi nasibnya. Thumma talaqtu falabittu fastaqsamtu biha, maka aku pun mengundi nasib dengan qidah tadi. Thumma talaqtu falabistu la'mati, maka aku berangkat dari belakang rumahku dengan memakai senjataku. La'mah itu senjata dan semua yang berkaitan dengan itu, baju besinya, segala macam itu disebut la'mah. Ad-dir' was-silah. Dir' adalah baju besi, silah senjatanya. Thumma akhrajtu qidahi, dan mulai aku mengeluarkan qidahku, undi nasib tadi, undiannya. Fastaqsamtu biha, maka aku undi dia. Fa kharaja sahmul ladzi akrahu, ternyata keluarnya adalah undian yang aku tidak sukai. Apa itu? Kalimat la yadurruh, tidak akan mengganggu dia, enggak akan merugikan dia. Karena kebiasaan dia Suraqah kalau ingin bertikai atau berperang atau perang tanding dan sebagainya, dia undi dulu, kira-kira bakal menang atau bakal kalah. Ternyata yang keluar la yadurruh, bahwa orang ini tidak akan terkena madarat. Tetapi dasar memang seorang yang masih jahiliyah, dia mengatakan beriman dengan undi nasib tadi, tapi ketika sesuatu yang tidak disukainya nggak diikuti oleh mereka, maka dia tetap berakab walaupun sudah menduga bahwa dia akan kalah. Qala wa kuntu arju an aruddahu ala Quraisy fa aqudul mi'atan naqah, maka aku pun berharap aku bisa mengembalikan orang itu kepada orang-orang Quraisy dan aku mendapatkan 100 ekor unta. Makanya tadi menyatakan dengan matanya untuk diam, biar orang lain nggak tahu. Padahal dia sendiri yang mau keluar, dia sendiri yang ingin mendapatkan 100 ekor unta. Qala faraqibtu ala atharih, maka aku pun menaiki kudaku dan mengikuti jejaknya. Fa baina farasi yastaddu bi, ketika kudaku sedang keras-kerasnya berpacu, tiba-tiba asara bi fasaqattu anhu, tiba-tiba tersandung kudanya dan terjatuh. Fasaqattu anhu, maka aku pun jatuh dari kudaku. Qala faqultu, maka aku katakan, ma hadha, apa ini? Thumma akhrajtu qidahi fastaqsamtu biha, maka aku keluarkan lagi qidahku, aku undi lagi. Apa yang keluar? Fa kharaja as-sahm alladhi akrahu la yadurru, maka keluar lagi keputusan yang aku tidak sukai. La yadurru, enggak akan menyakiti dia, enggak akan merugikan dia. Fa abaitu illa an attabi'ahu, maka aku pun tidak peduli dengan hasil undian, aku tetap mengejarnya. Qala faraqibtu fi atharih, maka aku menunggangi kudaku lagi dan aku mengikuti jejaknya. Fa baina farasi yashtaddu bi, maka ketika kudaku dalam keadaan sudah sedang seru-serunya berjalan, ini berlari sedang kencang-kencangnya, yashtaddu bi, tiba-tiba athara bi, tiba-tiba tersandung lagi,
fasaqattu anhu, maka aku pun jatuh daripadanya. Qala faqultu ma hadha, apa ini? Kalimat ma hadha menunjukkan bahwa beliau hampir tidak pernah jatuh dari kudanya. Dan memang seorang laki-laki yang jatuh dari kudanya itu memalukan, apalagi laki-laki yang sudah dikatakan jagoan. Nggak mungkin dia jatuh dari kudanya. Maka dia betul-betul terheran-heran, ma hadha, apa ini? Qala tsumma akhrajtu qidahi, aku keluarkan lagi undianku, undi nasibku. Aku undi lagi nasibku. Ternyata keluar lagi keputusan yang aku tidak sukai, yang aku paling benci, yaitu kalimat la yadur, tidak akan merugikan dia. Qala fa abaitu, maka aku tentang lagi keputusan undiannya, ditentang lagi oleh dia. Illa an attabi'ahu, aku tetap ingin mengikutinya, mengejarnya. Faraqibtu fi atharihi, maka aku tunggangi lagi kudaku dan aku mengejarnya, mengikuti jejaknya. Falamma badali alqaum, ketika sudah semakin dekat, sudah semakin tampak orang-orang tersebut, wa ra'aituhum, dan aku lihat mereka, tiba-tiba athara bi faras, tiba-tiba terjatuh lagi kudaku. Fadhahabat yadahu fil ard, kuda itu sampai kaki depannya terbenam ke tanah, dua-duanya. Kalau tentunya tanahnya adalah tanah pasir ketika itu. Thumma taza'a yadayhi min al-ard, kemudian ditarik kembali kedua kakinya dari bumi. Wa tabi'ahuma dukhanun kal-i'sar, tiba-tiba diikuti kakinya ketika dicabut dari tanah, dari pasir, diikuti oleh asap. Qala fa'araftu hina ra'aitu dzalika annahu qad muni'a minni. Ketika aku melihat seperti itu, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, maka aku melihat, aku berpendapat qad muni'a minni, aku sedang dihalangi, ada sesuatu kekuatan yang menghalanginya. Wa annahu zahir, dan aku yakin ketika itu bahwa orang ini pasti akan menang, pasti akan zahir. Qala fanadaitul qaum, maka aku memanggil kaum tersebut, memanggil Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya. Faqultu ana Suraqah ibni Ja'sham, anziruni ukallimukum, tunggu aku akan berbicara dengan kalian. Fa wallahi la arimakum wa la ya'tikum minni syai'un takrahunahu, aku enggak akan mengganggu kalian dan kalian tidak akan terkena kejelekan dariku. Tunggu aku. Qala faqala Rasulullah SAW li Abi Bakrin, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, qul lahu wa ma tabtaghi, katakan kepadanya mau apa dia. Qala faqala li dzalika Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata kepadaku, mau apa kamu? Qala qultu, aku katakan, taktub li kitaban yakunu ayatan baini wa bainak, aku ingin kalian menulis surat untukku, surat jaminan antara aku dengan kalian. Yakunu ayatan baini wa bainak. Qala, kata Rasulullah SAW, uktub lahu ya Abu Bakar, tulislah wahai Abu Bakar surat untuknya. Fakataba li, maka tuliskan untukku, kata Suraqah, kitaban, satu surat, fi 'idhamin aw fi ruq'atin aw fi khazafah. Aku tidak tahu, yang rawinya ragu apakah di tulang ditulisnya, atau dirobekkan kain, atau di kulit. Yang jelas ditulis surat. Thumma alqahu ilayya, kemudian dilemparkan kepadaku. Faqadtuhu faj'altuhu fi kinanati, maka aku ambil surat itu dan aku simpan di sarung pedangku. Thumma raja'tu fasakattu falam adkur syai'an mimma kan, maka aku pun kembali pulang menemui kaumku dan aku diam, tidak menceritakan sedikit pun tentang apa yang terjadi. Hatta idza kana fathu Makkah, hingga nanti ketika terjadi fathu Makkah ala Rasulullah SAW, Allah menangkan untuk Rasulullah SAW, wa farigha min Hunain, dan selesai pula perang Hunain dan juga perang Taif. Kharajtu wa ma'il kitab, aku keluar bersamaku surat tersebut. Fa'alqahu
falaqituhu bil Ju'ranah, maka aku pun berupaya menemuinya di daerah Ju'ranah. Qala fadakhaltu fi katibatin, aku pun masuk ke katibah. Katibah itu satu pasukan atau jumlah pasukan. Kalau di sini batalion begitu ya. Aku masuk ke salah satu pasukan yang merupakan batalion pasukan tentara berkuda dari kalangan Ansar, yang hampir wajah-wajah mereka semuanya tertutup ya, dengan baju-baju besi dan penutup kepala besi. Qala faja'alu yaqra'unani birrumh, maka mereka mulai mengancamku, mengarahkan tombak-tombak mereka kepadaku sambil berkata ilaik, ilaik. Maknanya ilaik artinya tetap kamu di situ, jangan mendekat. Mada turid, apa yang kamu mau? Qala fadanautu min Rasulillah, maka aku pun berupaya untuk mendekat Rasulullah SAW, wa huwa ala naqatihi, dan Rasulullah SAW di atas untanya. Wallahi ka'anni anzur ila saqihi fi gharzihi ka'annaha jummara. Sungguh aku melihat betis beliau di antara baju besinya seakan-akan jummara, seakan-akan bara yang menyala karena bercahayanya putihnya Rasulullah SAW. Qala farafa'tu yadi bil kitab, maka aku angkat tanganku dengan surat tadi. Kemudian aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, hadza kitabuka li, ini adalah suratmu yang kau tulis untukku, surat keamanan. Ada Suraqah ibn Ju'sham, aku adalah Suraqah ibn Ju'sham. Qala faqala Rasulullah SAW, al-yawm yawmu wafa'in wa birr, hari ini adalah hari penepatan janji, hari kebaikan. Ujub, mendekatlah. Fadanautu minhu, maka aku pun mendekat. Fa aslamtu, dan aku masuk Islam. Thumma tadakkartu syai'an as'alu Rasulullah SAW, kemudian aku ingat sesuatu yang akan aku tanyakan pada Rasulullah SAW anhu. Fama azkuruhu, tetapi aku tidak ingat. Ada sesuatu yang mau aku tanyakan tetapi lupa. Illa anni qultu, hanya saja aku katakan apa yang aku ingat, ya Rasulullah, adallah minal ibli taghsha hiyadi, ada satu unta yang lepas yang datang ke tempat airku. Wa qad mala'tuha li ibli, aku sudah penuhi tempat air tersebut untuk unta-untaku sendiri. Tiba-tiba ada unta yang lepas dari orang datang dan kemudian minum di tempat itu. Hal li min ajr fi an asqiyaha, apakah aku mendapatkan pahala kalau aku ikhlaskan unta tadi minum? Qala na'am, kata Nabi, iya. Fi kulli dhati kabidin jara ajrun, semua makhluk yang memiliki hati maka ada pahala kita memberi minumnya. Yani semua makhluk-makhluk yang memiliki kabid maka ada pahala padanya. Tsumma raja'tu ila qaumi fasuqtu ila Rasulullah sallallahu sadaqati, maka aku pun kembali kepada kaumku dan aku memberikan sedekahku untuk Rasulullah SAW, yakni untuk Islam dan kaum muslimin. Berkata Ibn Hisham, Abdurrahman ibn Harith ibn Malik ibn Ja'sham, kata Ibn Hisham, wa Abdurrahman adalah Abdurrahman ibn Harith ibn Malik ibn Ja'sham, yakni masih family dari Suraqah, dan dia mendapatkan cerita kisah ini dari Suraqah sendiri radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjanjikan untuk Suraqah Iwan Kisra. Kata Rasulullah SAW, diamlah engkau, jangan beritakan tentang aku kepada siapapun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu Iwan Kisra. Iwan itu mahkota Kisra. Alhamdulillah, diceritakan oleh Suraqah adalah ketika peperangan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ghanimah pamasan perang dari kaum Romawi ketika itu sangat banyaknya dibagikan, sampai kemudian Umar bin Khattab sendiri yang mengambil mahkota Kisra dan dipakaikan untuk Suraqah. Maka Suraqah menyatakan, ini yang pernah diberitakan oleh Rasulullah SAW ketika aku begini, ketika aku begitu, bahwa engkau akan diberi oleh Allah SWT mahkota Kisra. Bayangkan, dalam keadaan Rasulullah SAW terusir dari Mekah ke Madinah,
dalam keadaan Rasulullah SAW belum memiliki kekuatan apa-apa, masih dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, sudah menjanjikan sesuatu yang sangat tingginya. Dan di mata orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, dan bahkan orang-orang Arab seluruhnya, itu sangat besarnya nilai mahkota Kisra atau Romawi. Subhanallah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang tidak mungkin diucapkan oleh orang lain selain Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Kalau kita mungkin akan minder menyatakan, apa mungkin kita mengalahkan Romawi dan Persia, iya kan? Dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita masih terusir dari Mekah ke Madinah, apa mungkin kita akan mengalahkan Romawi dan Persia? Tapi Rasulullah SAW sangat yakinnya dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan engkau akan mendapatkan iwan Kisra. Muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang telah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berita-beritanya adalah berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah, "Falamma kharaja bihima daliluhuma Abdullah ibni Urqat atau Uraiqat salaka bihima asfal Makkah." Ketika penunjuk jalannya membawa Rasulullah SAW dan Abu Bakar berjalan, jalurnya yang dilalui adalah sebagai berikut: melalui bagian Mekah bagian bawah, asfal Mekah, kemudian berangkat melewati pinggiran pantai hingga melewati jalan bagian bawah dari daerah Usfan, kemudian berangkat membawa keduanya ke daerah bawah Amaj, kemudian membawa keduanya sampai melewati jalan Hudaid, daerah Hudaid. Ajaza bihima min makanihi, kemudian berangkat dari Hudaid, dzalik fasalaka bihima al-Kharrar, melewati daerah yang bernama Kharrar. Wallahu taala alam sekarang di mana? Sekarang yang ada adalah Kharrar, bukan Kharrar. Thumma salaka bihima thaniyah al-marrah, thumma salaka bihima liqfan, kemudian melewati liqf. Wa yuqal, dan dikatakan pula dengan nama lain liftan, disebut lifqan, disebut juga liftan. Wallahu taala alam. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, kemudian melewati daerah Madlajat Liqfin, tempat masuknya, pintu masuknya Liqf. Kemudian istabtana bihima, kemudian sampai di tengah-tengahnya, sampai melewatinya Madlajat Mijaj, sampai ke pintu masuk Mijaj, dan terus sampai menuju Madinah. Wa barakallahu fikum. Kita ringkas saja. Disebutkan nama-nama desa-desa yang dilaluinya dengan detail oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Ishaq selanjutnya setelah menyebutkan jalur-jalur Rasulullah SAW, qala fa haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Zubair, menyampaikan kepadaku Muhammad bin Ja'far bin Zubair dari Urwah bin Zubair, dari Abdurrahman bin Uwaim bin Sa'idah. Qala haddatsani rijalun min qaumi, menyampaikan kepadaku beberapa orang dari kaumku, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Qalu lamma sami'na bi makhraj Rasulillah, bahwa kami ketika itu di Madinah, ketika kami mendengar berita keluarnya Rasulullah SAW atau berangkatnya Rasulullah SAW dari Mekah, wa tawakkafna qudumahu, maka kami pun menunggu kehadirannya, menunggu kedatangannya. Tawakkafna maknanya adalah istas'arnahu wantabarnahu, kami berupaya untuk melihat apakah sudah datang atau belum, dan berupaya untuk menunggu menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunna nakhruj idza shallaina subha, kami keluar dari rumah-rumah kami setelah salat subuh, ila zahir harratina, ke tempat tinggi di daerah harrah kami, nantadiru, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi ma nabrahu hatta taghribana syams, demi Allah kami tidak pergi, tidak beranjak dari tempat kami sampai matahari sudah mulai terik mengalahkan kami. Mengalahkan maksudnya adalah
menghilangkan naungannya. Kalau pagi masih sejuk, agak siang masih ada bayangan, agak siang masih ada bayangan, semakin siang semakin kecil bayangannya, semakin kecil, dan sampai lagi tidak ada bayangan bukit, tidak ada bayangan apapun, karena matahari sudah terik di atas. Saat itu mereka mulai pulang ke rumahnya, karena sudah tidak ada lagi naungan di mana mereka bisa bernaung dari terik panasnya matahari. Fa idza lam najid dhillan dakhalna. Kalau kami tidak mendapati bayang-bayang untuk berlindung, dakhalna, kami pun masuk ke rumah-rumah kami. Wa dzalika fi ayyamin harrah, dan itu di hari-hari musim panas yang sangat panas. Hatta idza kana al-yawm alladhi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hari ketika Rasulullah SAW datang hari itu, kami pun keluar sebagaimana biasanya ke tempat-tempat tinggi di daerah Harrah, di padang pasir. Jalasna kama kunna najlis, kami duduk sebagaimana biasanya di mana kami menunggu Rasulullah SAW. Hatta idza lam yabqa dhillun dakhalna buyutana, hingga sampai tidak ada lagi bayang-bayang di mana kami bisa berlindung dari terik panas matahari, maka kami pun masuk ke rumah-rumah kami. Ternyata qadiba Rasulullah SAW hina dakhalna al-buyut, ternyata datang Rasulullah SAW ketika kami sudah masuk ke rumah-rumah kami. Fakana awwalu man ra'ahu rajulun minal yahud, maka orang yang pertama melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam justru seseorang dari kalangan Yahudi. Wa qad ra'a ma kunna nasna', Yahudi ini sudah melihat apa yang kami lakukan. Ini melihat gelagat-gelagat kami setelah menunggu seseorang. Wa ana nantadhiru quduma Rasulullah sallallahu, Yahudi tahu bahwa kami sedang menunggu Rasulullah sallallahu mendatangi kami. Maka ketika Yahudi melihat beberapa orang datang, sarraha bi'a'la sautih, Yahudi tadi menjerit dengan suara yang sangat keras atau dengan sekeras suaranya. Ya Bani Qailah, hadza jaddukum qad jaa. Wahai Bani Qailah, Qailah itu salah satu nenek moyang mereka, orang-orang Arab yang ada di Madinah, sehingga mencakup semuanya, Ausnya dan Khazrajnya. Wahai Bani Qailah, maksudnya kalian wahai orang-orang Arab, hadza jaddukum qad jaa, ini yang ditunggu oleh kalian telah datang. Jad bukan bermakna jiddi, tetapi maksudnya apa yang mereka harap-harapkan dengan sungguh-sungguh, dengan jiddi, yang dengan kesungguh-sungguhan itu telah datang. Apa yang kalian tunggu telah datang. Wa dzalika fi ayyam harrah, dan itu adalah sangat panas harinya ketika itu. Fa kharajna ila Rasulullah SAW wa huwa fi dhilli nakhlatin wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kami pun keluar dari rumah-rumah kami. Ternyata Rasulullah SAW sudah duduk di bawah pohon kurma. Wa ma'ahu Abu Bakr, dan bersamanya Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, fi mithli sinnihi, dengan umur seperti umur beliau alaihi salatu wassalam. Jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu hampir sama umurnya, hanya beda 2 tahun. Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam umur 63 tahun. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar wafat 2 tahun kemudian dengan umur 63 tahun pula. Sehingga umurnya tidak jauh berbeda, hanya beda 2 tahun. Wa aktsaruna lam yakun ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla dzalik. Sedangkan kebanyakan kami belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelum itu. Wa raqibahunna, sedangkan manusia mulai berkerumun, berkumpul sekitar Rasulullah SAW. Wa ma ya'rifunahu min Abi Bakrin, mereka semua tidak tahu mana yang Rasulullah, mana yang Abu Bakar, karena umurnya hampir sama, sebaya. Mereka tidak tahu mana yang Rasulullah, mana yang Abu Bakar, tapi mereka tahu yang datang adalah Rasulullah dengan Abu Bakar. Tetapi mana yang Abu Bakar dan mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa radhiyallahu ta'ala an Abi Bakrin. Hatta zala dhil an Rasulillah, hingga ketika hilang bayang-bayang atau hilang naungan pohon korma tadi, yakni matahari sudah mulai mengenai Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Faqama Abu Bakrin fa'adallahu biridaihi, maka Abu Bakar berdiri dan menaungi Rasulullah SAW dengan kainnya. Maka ketika itu fa'arafnahu inda dzalik, maka kami pun tahu ketika itu. Berarti mesti yang menaungi itu Abu Bakar, yang dinaungi adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka pun tahu mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Ishaq selanjutnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, "Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yadhkurun ala Kulthum ibni Hadm." Maka singgahlah Rasulullah SAW ketika itu sesuai dengan apa yang mereka kisahkan di tempat Kulthum ibni Hadm, saudara dari Bani Amr ibni Auf, thumma ahad Bani Ubaid, salah satu dari Bani Ubaid. Wa yuqal, dikatakan pula bahwa Rasulullah SAW singgah di tempat Sa'ad ibni Khaisamah. Jadi ada pendapat yang menyatakan Rasulullah SAW tinggal di rumah Kulthum ibni Hadm. Ada riwayat pula yang menyatakan Rasulullah SAW tinggal di tempatnya Sa'ad ibni Khaisamah. Kenapa terjadi perbedaan? Wa yaqulu, dikatakan man yadhkur annahu nazala ala Kulthum ibni Hadm, siapa yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tinggal di tempatnya Kulthum ibni Hadm, karena Rasulullah SAW memang tinggal di sana, bermalam di sana. Tetapi dikatakan pula tinggalnya di tempat Sa'ad ibni Khaisamah karena kalau keluar beliau dari tempat Kulthum ibni Hadm, beliau keluar dari manzil Kulthum ibni Hadm, beliau mesti duduknya di tempat Sa'ad ibni Khaisamah dan menemui manusia di tempat Sa'ad ibni Khaisamah. Jadi kalau beliau bermalam tempat Kulthum. Kalau beliau menemui tamu-tamunya, maka beliau duduk di rumahnya Sa'ad ibni Khaisamah. Kenapa di tempatnya Sa'ad ibni Khaisamah? Karena beliau dalam keadaan azban. Azab artinya belum menikah. Wa dzalika annahu kana azban la ahla lahu. Beliau adalah seorang yang belum menikah, dalam keadaan sendiri, tidak ada keluarganya di situ. Wa kana manzilul uzzab, maka tempat beliau menjadi tempatnya para uzzab. Tempatnya para uzzab, dan kadang disebut dengan uzubiyah. Kayak tempat kalian di sini namanya uzubiyah. Karena tidak ada yang berkeluarga di sini, semuanya belum menikah, maka dikatakan uzubiyah. Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin yang belum menikah, semua tinggalnya atau hampir semuanya tempatnya di tempat Sa'ad ibni Khaisamah. Famin hunalika yuqalu, oleh karena itulah dikatakan pula Rasulullah SAW tinggal di tempat Sa'ad ibni Khaisamah, dan dikatakan pula tinggal di tempat Kulthum ibni Hadm. Kedua-duanya benar, bermalamnya di tempat Kulthum, dan kemudian siang harinya beliau duduk di tempat Sa'ad ibni Khaisamah. Wa kana yuqal li baiti Sa'ad ibni Khaisamah Baitul Uzzab, dijuluki tempatnya Sa'ad ibni Khaisamah dengan Baitul Uzzab, rumahnya para Uzzab, rumahnya para orang-orang yang belum menikah. Wallahu ta'ala a'lam ayy dzalika kan. Aku tidak tahu, Allah yang lebih tahu tentang yang terjadi seperti apa, tapi beritanya yang sampai kepada kami seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kullan qad sami'nahu, masing-masing dari riwayat tadi kami mendengarkannya. Wa nazala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ala Khubayb ibni Isa, sedangkan Abu Bakar tinggal di rumahnya Khubayb ibni Isa, ahadu Bani al-Harith, salah seorang dari suku Bani al-Harith, ibn al-Khazraj, dari kalangan Khazraj, di daerah As-Sunnah. Wa yaqulu qailun, dan berkata seseorang, kana manziluhu ala Kharijah ibni Zaid ibni Abi Zuhair, bahwasanya tinggalnya Abu Bakar di tempat Kharijah bin Zaid ibni Abi Zuhair, saudara dari Bani al-Harith ibn al-Khazraj. Tetapi biasanya yang disebut lebih dulu adalah yang dianggap lebih rajih oleh penulis. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu masih tertinggal di Madinah, di Mekah, untuk menunaikan amanah-amanah. Aqama Aliun ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di Mekah 3 layalin wa ayyamaha, 3 hari 3 malam. Ini setelah Rasulullah berangkat ke Madinah, Ali masih di Mekah 3 hari 3 malam. Hatta adda an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-wada'i, hingga menyampaikan mewakili Rasulullah SAW semua amanah-amanah, titipan-titipan allati kanat indahu linnas, yang tadinya ada di sisinya dikembalikan kepada manusia.
hatta idza farigha minha, hingga ketika selesai tugasnya, lahiqa bi Rasulillah, beliau pun menyusul Rasulullah SAW. Fa nazala ma'ahu ala Kulthum ibn Hadam, kemudian beliau pun singgah dan tinggal di tempat yang sama, yaitu di tempatnya Kulthum ibn Hadam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kisah tentang Ali bin Abi Thalib yang mungkin tidak ada dalam ringkasan, bahwa karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menceritakan, innama kanat iqamatuhu bi Quba, bahwa dia tinggalnya di daerah Quba, itu di tempat seseorang wanita, la zawjalaha muslimah, seorang janda tidak memiliki suami, seorang dua muslimah, mempersilahkan tempatnya untuk dipakai, lailatan aw lailataini, semalam atau 2 malam. Wa kana yaqul kuntu nazaltu bi Quba wa kanat imra'atun la zawja laha muslimah, aku tinggal di Quba di tempat seseorang wanita yang tidak memiliki suami, muslimah, maka aku setiap malam melihat seseorang, ra'aitu insanan ya'tiha, mendatangi wanita tadi di malam hari, fi jawfil lail, fa yadrib 'alaiha bab, mengetuk pintu di tengah malam, fa takhruj ilaiha, kemudian wanita tadi takhruj ilaihi, menemui orang tadi, fa yu'tiha syai'an ma'ahu, kemudian memberikan sesuatu, diterima oleh wanita tadi, kemudian tutup kembali pintunya. Demikian sehari 2 hari. Fastarabtu bi sya'nihi, maka aku pun terheran-heran dengan keadaan wanita ini. Faqultu laha ya amatallah, wahai budak perempuan Allah, man hadha ar-rajul alladhi yadrib 'alayka babaki, siapa laki-laki yang mengetuk pintumu malam-malam hari, kulla lailatin, setiap malam, fatakhrujina ilaihi, yang kau kemudian menemuinya dan dia memberikannya sesuatu kepadamu, la adri ma huwa, aku tidak tahu apa yang diberikannya kepadamu, padahal engkau adalah seorang wanita yang tidak punya suami. Qalat, wanita tadi menjawab, hadza Sahal ibn Hunayf ibn Wahib, dia adalah Sahal ibn Hunayf ibn Wahib. Qad araf anni imra'atun la ahadali, dia tahu bahwa aku adalah seorang yang sendirian, tidak memiliki keluarga. Fa idza amsa ada ala alayya awthan, ada ala awthani qaumihi, orang itu setiap sore mendatangi berhala-berhala kaumnya dan menghancurkannya, memecah-mecahkannya. Tsumma ja'ani biha, kemudian membawa puing-puing berhala tadi dari kayu, diberikannya kepadaku di tengah malam. Kemudian berkata kepadaku, ihtibi bihada, jadikanlah ini kayu bakar untukmu. Ini setiap malam dikasih kayu bakar, sehingga nggak perlu mencari, nggak perlu beli. Wanita janda ini selalu mendapatkan kayu bakar. Dari mana? Dari orang tadi setiap tengah malam memberikan puing-puing berhala dari kaumnya. Fakana Aliyun ya'thuru dzalika min amri Sahal ibn Hunayf, dan Ali selalu menceritakan kisah ini hina halaka anhu indahu bil Iraq, menceritakan sejarah Sahal ibn Hunayf tersebut radhiyallahu taala anhu sampai meninggalnya beliau di Iraq dalam jihad di Iraq. Berkata Ibnu Ishaq, haddatsani hadza min hadits Ali, menyampaikan kepadaku yang demikian dari hadits Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melalui jalan Hind ibn Sa'ad ibn Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu. Asla taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.